pertimbangan ya. Yang pertama sebetulnya fungsi dari tarif cukai hasil tembakau itu merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Ini untuk mencerminkan daya beli masyarakat. Kemudian inflasi itu untuk mencerminkan value dari pengendalian itu sendiri. Dan yang ketiga adalah aspek pengendalian. Ini merupakan resultan dari 4 kepentingan yang selama ini menjadi kebijakan bauran ya. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Kita lihat bahwa prevalensi perokok anak itu selalu meningkat. Di RPJMN kita sudah ditargetkan bahwa tahun 2024 harus turun dari 9,1%. Di tahun 2020 menjadi 8,7 di tahun 2024. Turun 0,4. Itu dari perokok anak. Dan tentunya juga kita tahu bahwa sering disebut bahwa orang tua lebih senang beli rokok daripada beli susu, beli telur, beli daging, ya kan? Itu dianggap sebagai penyebab kemiskinan. Itu dari aspek kesehatan, ya kan? Kemudian yang kedua dari aspek industri, ya kan? Nah, aspek industri ini nggak bicara hanya industri, tetapi juga harus bicara supply chain. Petani tembakaunya yang jumlah tidak kurang dari 3 juta orang, kemudian petani cengkeh, karena kita bicara rokok kretek itu adalah khas Indonesia. Nggak ada kretek kalau nggak ada cengkehnya. Kemudian bicara tenaga kerja, salah satu jenis rokok adalah sigaret kretek tangan. Sigaret kretek tangan ini labor intensif dan karena kretek berarti local content-nya tinggi. Kemudian yang ketiga aspek rokok ilegal. Ya kan? Otomatis kalau harga naik, kemudian daya beli turun, otomatis dia akan mencari yang lebih murah atau bahkan rokok ilegal. Karena antara rokok yang legal dengan ilegal itu selisihnya atau disparitasnya sekitar 68%. Ini sangat tinggi sekali. Kemudian yang ketiga aspek penerimaan negara. Seperti kita ketahui, ngatur keuangan negara ini beda dengan rumah tangga. Kalau rumah tangga, take home pay kita berapa, baru kita bagi-bagi untuk pengeluaran apa saja. Ya kan? Tapi kalau negara berbeda, amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu dimulai dari belanjanya. Dari kebutuhan negara itu apa? Untuk mensejahterakan rakyat, terus mencerdaskan kehidupan bangsa segala macam, dimulai dari belanjanya. Baru cari uangnya. Disinilah bauran tadi, ya, mulai dari kesehatan, kemudian industri, karena di Undang-Undang Cukai sendiri jelas di situ harus dalam menetapkan tarif harus mendengar aspirasi pengusaha dan juga menjamin keberlangsungan industri. Terus yang ketiga aspek rokok ilegal dan yang keempat adalah penerimaan negara. Jadi itu merupakan bauran. Ya, itu tadi. Jadi kalau tadi dikatakan sudah menetapkan itu pertimbangan internal dari pemerintah, yaitu. Pak Demikian Nirwala, Pak Subrab. kita perhatikan statement dari Mas Bias begitu ya, sebenarnya secara substansi cukup tinggi kenaikan rata-ratanya 10%. Anda mengapatinya untuk hitung-hitungan rokok atau cukai hasil tembakau ini naik 10% itu dari mana sih Pak? Atau pertimbangan seperti apa saja yang mana juga akan diterapkan di tahun 2023 dan juga 2024? Silakan Pak Nirwala. Jadi tentunya tadi merupakan bauran ya, dari merupakan bauran kepentingan kesehatan. Ya, walaupun perlu saya katakan di sini skema cukai itu adalah hanya salah satu cara untuk menurunkan atau mengendalikan konsumsi. Ya, karena skema fiskal itu ada batasnya. Ya kan? Satu itu. Sehingga kita perlu sadari juga bahwa Indonesia nanti pada tahun 2035 itu mempunyai keuntungan demografi dari jumlah penduduk. Tentunya yang diharapkan adalah penduduk yang sehat. Itu pertimbangan kesehatan.
Tetapi kalau bicara tadi kepentingan industri, tentunya kita juga harus menjaga ya kan keberlangsungan industri itu juga amanat undang-undang. Dan kita lihat tadi dikatakan bahwa industri rokok itu mempunyai kontribusi yang sangat tinggi, antara 10 sampai 12% dari total penerimaan perpajakan, ya kan? Dan tadi dilihat juga tingkat keuntungan juga masih meningkat, ya kan? Nah ini yang perlu dibaurkan bersama-sama, ya kan? Tidak ada istilah, oh ya ini untuk kepentingan kesehatan semata, tidak ada untuk kepentingan industri semata, tidak. Ibarat kita punya 4 anak, berarti harus bersikap adil kepada 4 anak tersebut.